Carrier ini bakal jadi saingan berat untuk carrier-carrier array yang harga 700 ribuan. Mungkin salah satu contoh favoritnya itu Atmos, atau mungkin bisa jadi saingan berat juga untuk brand-brand konsina, mungkin konsina Tarebi, karena harga yang dibanderol oleh carrier Bugabo terbaru ini di range harga carrier-carrier yang tadi gue sebutin, di harga 700 ribuan, atau lebih tepatnya untuk carrier ini 700 ribu ke bawah harga yang dibanderol. Tapi dari segi fitur-fiturnya gue bisa jamin carrier ini lebih komplit dibandingkan carrier-carrier yang tadi gue sebutin. Seperti biasa di akhir video akan gue sebutin juga kelebihan dan kekurangan yang ada di carrier Bugabo Chamali 50 liter ini. Oh, hai, selamat datang lagi di channel gue, Bang EQ TV. Gue akan nge-review carrier yang memang salah satu carrier terbaru dari merek Bugabo, salah satu carrier yang paling sering di request oleh lu semua. Tapi kalau memang lu ngelihat carriernya ini kotor, karena gue sekarang lagi ada di Surya Kencana, di sana bisa lu lihat, di sana ada puncak, atau ya di sana kelihatan langsung puncak gunung gede. Dan memang carrier ini sekalian gua tes di video ini. Artinya di video ini bukan hanya gua ngomongin kelebihan dan kekurangan aja, gua ngomongin pengalaman gua juga pakai carrier ini dari base camp sampai ke Surya Kencana di sini. Harga dari carrier ini 700 ribu ke bawah. Selain brand-brand yang tadi gue sebutin, ini bisa jadi pesaing berat juga untuk carrier Green Forest Falco Pro yang kemarin, karena harganya nggak beda jauh dengan carrier Bugabo Chamali 50 liter ini. Kalau emang lu jorok pakainya kayak gua, ya akan mudah terlihat kotor kayak gini, karena gua tidak pandai untuk menjaga kebersihan carrier. Ya gua kadang duduk di mana aja, akhirnya di bagian depannya ini ya kotor kayak gini. Untuk berat kosongnya udah gua timbang, bisa lu lihat sendiri nih untuk angkanya. Terbilangnya lumayan berat untuk berat kosong yang ada di carrier ini, karena bahan-bahan yang digunakan di bagian utama dari carrier itu bahan-bahan yang kuat, yang tebal juga, plus di belakang itu ada frame, sehingga untuk beratnya pun atau keseluruhan beratnya pun menjadi agak gede nih untuk angkanya dibandingkan carrier 50 liter yang lainnya. Ini lumayan lebih gede, tapi keuntungannya ya ketika lu punya carrier dengan bahan-bahan kayak gini, ya salah satu carrier badak juga, ketika lu mau pakai jangka panjang carrier ini untuk nantinya bergesekan dengan batu, akar, tanah di trek pendakian, ini akan lebih awet. Tapi di sepanjang perjalanan kemarin gue nggak peduli carrier ini mau bergesekan dengan batu, dengan akar, dengan tanah, karena gue tahu bahan yang dipakai di sini benar-benar kuat. Jadi gue pun nggak pakai rain cover untuk carriernya. Yang warna terang ini atau yang warna putih gading ini pakai bahan Dalby Nylon. Jadi bahannya itu terasanya lebih tebal ya, tebal, ditambah di hampir keseluruhan bahan Dalby Nylon ini ada lapisan kedua di bagian dalamnya. Yang tadi gue bilang carrier ini salah satu carrier badak, di bagian luar itu bahannya udah tebal, tapi di bagian dalam sampai ke dalam ruangan utamanya pun ada lapisan tambahan. Jadi ketika nantinya bergesekan dengan barang-barang tajam di bagian ruangan utamanya, di bagian dalamnya akan lebih awet, karena memang ada dua lapisan. Lapisan luar pakai bahan Dalby Nylon, di bagian dalam pun masih ada lapisan lagi. Bahan yang kedua di bagian bawahnya atau di bagian bahan yang berwarna hitam di sini, bisa lu lihat di bagian bawah udah ternodai oleh tanah-tanah tentunya. Ini pakai bahan yang tebal, pakai bahan Cordura Nylon, karena memang harus tebal di bagian bawah itu. Yang tadi gua bilang di bagian bawah ya salah satu bagian yang sering bergesekan dengan tanah, batu, bahkan akar, makanya harus tebal kayak gini. Sekarang gua akan ngebahas fitur-fitur yang ada di carrier ini. Sekalian gua kasih tahu fiturnya seefektif apa ketika kemarin gua bawa dari bawah sampai ke Surya Kencana ini. Gua bahas di bagian atasnya dulu. Jadi di bagian atas ini ada tali nih, ini tali elastis. Sebetulnya tali ini tuh nggak include. Ini gua pakai tali yang ada di rumah. Ketika tidak include tentunya udah ada untuk tali-tali webbing yang ada di sini. Ini salah satu contoh yang bisa lu gunakan. Nantinya bisa lu simpen helm di sini. Jadi helmnya itu diikat oleh tali elastis yang ada di sini, dan tentunya bisa mengikat dengan keras karena udah ditambahkan tali-tali webbing di 4 sudut oleh Bugabonya. Di bagian depan sini hanya ada logo Bugabo yang dibordir di sini. Terasa lebih elegan ya ketika warna hitam disandingkan dengan warna yang putih gading kayak gini. Di bagian kepala belakangnya ada top lid yang mana ada pocket, dan ini udah pakai zipper mereknya kakak semua ya, udah aman. Dan di bagian pocket kepala ini gua simpen untuk headlamp, karena kebetulan kemarin gua kemalaman nyampe Surken itu jam 7 malam. Ketika headlamp disimpan di atas lebih cepat pengambilannya, jadi nggak usah ngambil di bagian utamanya. Terus tentunya P3K. Nih, ini P3K yang gua simpen. Jadi P3K gua simpen di bagian pocket top lid juga, biar pengambilannya bisa gue lakukan secara cepat. Sekarang gue lihat di pocket kepala carrier bagian dalamnya. Di bagian dalamnya ini sebetulnya masih ada ruangan nih, masih ada extra pocket di bagian top lidnya.
Dan pakai bahan utamanya juga, bahan dalam utamanya, bukan pakai bahan-bahan puring kayak gitu. Dan ini bisa di-adjust ya, di bagian kepalanya tentunya. Itu untuk fitur-fitur di bagian kepala carriernya. Umum untuk fitur-fiturnya, hanya di bagian atasnya ini bisa lu tambahkan tali elastis untuk penyimpanan helm di bagian atas kepala carriernya. Sekarang gua ke bagian depan. Di sini sebetulnya ada resleting nih. Ini resleting menunjukkan bahwa di sini adanya front pocket yang gede. Ini luas front pocket di bagian depan ini luas sampai bawah sini. Sampai bawah sini. Dan ini udah pakai resleting mereknya kakak juga dan ukurannya udah lebih gede agar mempermudah menutup atau membuka di bagian resletingnya. Cuman memang ketika kemarin gua nyoba untuk packing itu kan biasanya di bagian utamanya dulu gua penuhin. Tapi ketika udah penuh di bagian utamanya, ketika gua mau pakai fitur di bagian depan ini, yang mana fitur front pocket ini, agak susah untuk memasukkan barang-barang yang agak tebal. Paling barang-barang yang tipis-tipis aja. Karena memang di bagian dalam itu udah bener-bener padat. Solusinya ketika nantinya lu mau memaksimalkan front pocket yang ada di depan sini, lu isi dulu sebelum melakukan packing di bagian dalam. Ketika front pocketnya udah penuh, baru di bagian dalam itu lu isi secara padat. Jadi ditukar untuk cara packingnya. Packing di bagian front pocket dulu, lalu di bagian utamanya. Tapi front pocketnya ada dua. Di bagian depan sini ada satu front pocket lagi. Dan ini fitur yang bener-bener ngebantu banget menurut gua. Front pocketnya sebetulnya kecil nih, cuman segini-gini doang. Yang mana ada tulisan nama seriesnya, Camali 50 liter, tapi di sini mempunyai peregangan yang cukup luas sehingga di sini gua bisa nyimpen jas hujan satu set gua. Ini untuk atasannya dan ini untuk bawahannya. Nah, dan kalau lihat pun dari sebelah kiri sini langsung kelihatan tuh ada space yang agak panjang ke bagian depan sehingga ketika lu masukin barang-barang yang agak tebal kayak gini masih aman untuk disimpan di bagian front pocketnya. Dan tentunya lu bisa melakukan pengambilan jas hujan satu setnya secara cepat ketika tiba-tiba nanti di trek pendakian itu hujan. Untungnya alhamdulillahnya kemarin gak hujan, jadi jas hujan satu set ini nggak kepake sih. Dan kalau lu lihat secara detail di bagian front pocketnya ini dikunci oleh tali webbing berwarna orange dengan bakal yang lebih kecil. Jadi ada di kiri nih, bisa lu kencangkan di sini dan di sebelah kanan sini. Ini gue suka sih perpaduan antara bahan utamanya putih gading ini dengan warna orange yang agak gelap. Ternyata ngebuat penampilan carriernya jadi elegan gitu. Bukan warna-warna pasaran, tapi warna-warna mewah, warna-warna yang memang kesannya eksklusif untuk perpaduan warna utamanya dengan tali-tali webbing yang berwarna orange di sini. Gak berlebihan lah untuk pemasangan warna terang yang ada di carrier ini. Dan untuk bakal-bakal termasuk tali-tali webbing yang ada di carrier ini udah pakai kualitas yang bagus. Sehingga ketika kemarin gua melakukan packing, narik tali webbing dari bakalnya itu semuanya serasa mudah banget. Terasa carrier-carrier yang memang terasa carrier-carrier mahal lah untuk bakal-bakal dan tali webbing yang ada di carrier ini. Untuk tali webbing yang warna orange ini bukan hanya di bagian atas tapi di bagian bawah juga. Nah, di bagian bawah ini untuk apa, Bang? Sebetulnya tali webbing yang ada di sini untuk penyimpanan barang juga. Kalau kita ngelihat referensi di brand-brand luar negeri itu untuk kapak es di bagian depan sini. Kalau di Gunung Indonesia sih kapak es ya jarang dipakai ya, karena mayoritas gunung-gunung kita itu ya bukan gunung-gunung es. Tapi untuk di gunung-gunung di Indonesia, lu bisa manfaatkan penyimpanan di sini untuk skop mungkin. Untuk barang-barang yang memang agak panjang dan perlu dijepit, ini bisa banget. Di bagian atas dan di bagian bawah ini udah ada tali webbing dan bakal yang bagus. Sehingga untuk kerapihan dalam penyimpanan barang-barang di carrier pun terasa lebih bagus dan lebih rapi. Dengan adanya tali webbing dan bakal yang ada di depan carrier ini. Dan di bagian depan sini ada penyimpanan untuk trekking pole tentunya. Di bagian atasnya ada holder untuk trekking pole, untuk kepala trekking pole-nya. Di bagian bawah pun udah ada holder trekking pole-nya. Dan udah ada dua ya, di bagian kanan dan di bagian kiri sini. Ada satu fitur lagi yang memang ngebantu selama gua pendakian kemarin di carrier ini. Terutama di bagian depan carriernya, yaitu di quick access. Jadi di carrier ini ada quick access di bagian tengah. Gua coba contohin. Nah, quick access-nya itu ada di atas sini sampai ke bagian bawah sini. Jadi lu buka aja nih di sini, lu buka untuk tali webbingnya beserta bakalnya juga. Kemarin ketika gua mau mengambil persediaan air di trek, karena persediaan air di tumbler itu udah pada habis, gua ambil secara mudah melalui quick access yang ada di sini. Termasuk ketika gua kemarin nyampe ke area camp pun bisa mengambil tenda secara mudah melalui quick access yang ada di sini. Jadi benar-benar berguna untuk quick access yang memang lu dapetin ketika nantinya lu punya carrier dari Bogabo ini. Dan memang gak semua carrier punya quick access kayak gini. Gua sih selalu seneng ya ketika gua ke atas gunung pakai carrier dengan adanya quick access untuk pengambilan barang-barang yang ada di tengah.
itu bisa secara mudah. Lu nggak perlu ngeluarin barang-barang dari atas dulu. Apalagi yang tadi gue sebutin, persediaan air dan tenda itu posisinya kan di bawah. Kalau ada quick access kayak gini, bisa lebih cepat dan mudah ketika lu mengambil barang-barang tersebut. Dan quick access yang ada di sini udah di-upgrade ya dibandingkan carrier-carrier Bogabo yang sebelumnya itu. Sekarang udah pakai resleting merek kayak kakak tentunya, tapi ukurannya pun lebih besar. Jadi untuk gua ngebuka dan menutup resleting yang ada di quick access-nya bisa secara mudah. Terus di bagian paling bawahnya lagi, ini ada yang unik dan simple sebetulnya dirubah oleh Bogabo. Biasanya kan di bagian bawah itu ada penyimpanan rain cover. Ini pun sama. Fungsinya untuk penyimpanan rain cover. Cuman bedanya resletingnya itu bisa diakses dari depan. Biasanya kan resletingnya ada di belakang sini nih. Jadi agak susah untuk ngambilnya. Ini di bagian depan. Udah mah resletingnya gede ukurannya. Dan pengambilan si rain cover pun bisa secara mudah diambil. Sekarang gua akan bahas di bagian pinggirnya. Di bagian kiri dan kanan ini tentunya ini ada tali kompresi, yang mana tali kompresi ini akan berhubungan dengan adjustable back system yang ada di belakang. Nanti gua jelasin lebih lanjut. Yang pasti di sini ada tali kompresi. Terus di sini tentunya ada side pocket untuk penyimpanan tumbler. Untuk penyimpanan tumbler itu bukan hanya dari depan sini atau dari atas sini aja, tapi dari pinggir pun lu bisa melakukan penyimpanan atau bahkan pengambilannya. Kemarin ketika gua di trek pun untuk pengambilan air minum gua bisa secara mudah menggunakan tangan kiri gue di sini atau mungkin tangan kanan karena keduanya punya dua lubang. Tapi untuk penyimpanan tetap harus minta tolong temen ya, atau lu turunin dulu untuk carrier-nya. Tapi seenggaknya untuk pengambilannya bisa lu lakukan secara cepat, enggak minta bantuan ke temen. Dan di bagian side pocketnya ini ada dua bahan yang berkolaborasi. Di sini ada bahan-bahan mesh untuk melakukan peregangan yang lebih lebar tentunya, sehingga ketika lo menyimpan barang-barang yang ada di side pocketnya pun bisa lebih banyak. Tapi di bagian bawahnya ini pakai bahan-bahan yang lebih tebal. Ini salah satu fitur yang selalu gue inginkan sih, karena ketika ada side pocket yang semuanya pakai bahan mesh, biasanya ketika gue menyimpan frame tenda itu agak tajam tuh, biasanya lebih cepat untuk bolong duluan di bagian meshnya. Karena carrier ini di bagian bawahnya itu tidak pakai bahan mesh tapi pakai bahan Cordura nailnya. Jadi ketika kemarin gue menyimpan frame di bagian side pocketnya pun gue bisa leluasa menusuk-nusuk ke bagian bawah karena nggak khawatir untuk bolong. Sama di bagian kiri pun kayak tadi komposisinya ada tali kompresi. Di sini ada side pocket juga, dan di side pocket ini ada tali kompresi juga. Jadi tali kompresinya sebetulnya ada dua. Tali kompresi yang bawah ini untuk lebih mengikat barang-barang yang ada di side pocketnya. Dan bukan hanya itu aja, di bagian kiri kanan ini ada extra pocket. Jadi kalau lihat di sini nih, ini ada resleting, pakai ukuran resleting yang gede juga, dan ini panjang ya untuk extra pocketnya dari atas sini nih sampai ke bagian bawah tuh, sampai ke bagian sini nih. Untuk extra pocket yang ada di kanan dan kiri. Nah ini fungsinya untuk apa? Tentunya untuk penyimpan barang-barang yang memang nggak masuk ke bagian dalam, tapi bisa juga untuk penyimpanan frame tenda yang aluminium alloy. Tapi kalau untuk frame fiberglass itu kan patahan-patahannya lebih panjang ya, belum bisa masuk ke extra pocket ini. Kalau untuk frame aluminium alloy kemarin gua coba bisa, karena kebetulan gua sekarang ke Gunung Gede ini pakai frame yang fiberglass, tenda yang gua pakai ini. Alhasil nggak bisa dimasukin ke extra pocket yang ada di sini. Padahal bisa lebih bagus tuh. Itu salah satu fitur yang bagus banget dari Bogabo, untuk penyimpanan frame bisa lebih rapi, bisa lebih aman juga ketika dimasukin di extra pocket yang ada di sini, di kiri dan di sebelah kanan. Ya mungkin ketika nanti ada camali yang 60 liter atau 65 liter mungkin otomatis si side pocketnya akan lebih panjang, itu mungkin bisa masuk untuk frame fiberglass. Untuk sementara ini di carrier yang 50 liter ini hanya frame aluminium alloy aja ketika lu mau masukin ke extra pocket di sini. Jadi ini penampilan back system yang ada di carrier Bogabo yang terbaru. Bisa dilihat ini beda banget nih penampilannya dibandingkan back system di carrier Bogabo yang sebelumnya. Kelihatan banget dari pemakaian busa yang ada di sini, termasuk pemilihan warna di bagian busa-busa yang ada di punggung sini. Dan yang spesial lagi untuk carrier Bogabo terbaru ini udah adjustable di bagian back systemnya, khususnya di bagian shoulder strapnya. Jadi di bagian back systemnya itu kebagi dua busanya, ada busa bagian atas dan busa bagian bawah. Busa bagian atas bisa disetting, tinggal lu buka kayak gini nih. Ini bisa disesuaikan untuk tinggi atau rendahnya posisi
back systemnya atau posisi shoulder strapnya. Tapi di sini harus dibuka dulu. Yang tadi gue bilang di sini ada tali kompresi yang berhubungan dengan back systemnya. Di sini dibuka. Di bagian kanan pun dibuka. Di bagian tengah, kalau lu lihat secara detail, di sini ada tali webbing yang kecil berwarna orange. Harus dibuka juga ketika lu mau melakukan settingan di bagian back systemnya. Buka kayak gini. Ini diregangkan juga. Tinggal dibuka. Nah, tinggal lu atur lah. Lu mau posisi di mana di bagian back systemnya. Karena di sini belum ada keterangan ukuran S, ukuran M, ukuran L, jadi lu harus menentukan posisinya sendiri. Disesuaikan dengan tinggi punggung yang lu punya di sini. Dan kalau lu lihat secara detail di sini pakai velcro yang bagus, pakai velcro yang padat, bukan velcro yang tebel gitu tapi tipis. Sehingga ketika di bagian busanya nempel, nggak terlalu tebal di bagian velcro-nya. Nah, ini tinggal diatur aja karena pengaturannya benar-benar mudah banget. Entah itu posisinya paling bawah ataupun di atas, ini tinggal lu sesuaikan dengan ukuran tinggi punggung yang lu punya. Kenapa ada beberapa bakal yang ada di bagian settingan back systemnya? Agar ketika nantinya lu udah menemukan posisi yang pas di bagian back systemnya, akan kekunci, akan ketahan oleh bakal-bakal yang ada di sini. Dan kalau gue bandingkan dengan cara settingan back system yang adjustable di beberapa carrier lokal lainnya, ini sih terbilangnya lumayan fresh, lumayan beda ya. Karena biasanya itu diikat oleh tali webbing, terus lo harus masukin tali webbingnya. Ketika lo mau merubah settingannya, dilepas lagi tali webbingnya. Dan ini bisa secara mudah kayak tadi untuk melakukan penentuan ukuran back system di bagian shoulder strapnya. Terus di bagian bawahnya, kalau lihat di sini, ini pakai busa yang sama. Jadi yang tadi gua bilang, busa back system yang ada di carrier ini tuh kebagi dua. Ada yang di bagian bawah dan ada yang di bagian atas. Memang di bagian atas ini porsinya lebih besar dan lebih lebar. Dan ketika kemarin gua berjam-jam pakai back system ini, terutama busa yang tadi gua jelasin dan nempel ke punggung sih memang tidak terasa empuk banget. Karena pertama kali gua nerima carrier ini pun gua langsung bisa memprediksi bahwa memang busa-busa yang ada di sini itu memang bener-bener padat banget. Berbeda dengan carrier mungkin Atmos dari Array, atau mungkin carrier Array harga 600 ribuan, lu mungkin ngeh juga busanya kan tebal-tebal banget tuh. Itu kan empuk tuh. Kalau ini lebih ke padat. Nah, keuntungannya busa padat kayak gini biasanya lebih konsisten untuk bantalannya dibandingkan busa-busa yang memang tebal kayak gitu. Awal-awalnya sih terasa empuk, tapi ketika berjalan berjam-jam itu ya terasa mentok aja, terasa habis aja. Kalau ini sih sejauh kemarin sih konsisten ya dari bawah sampai ke atas untuk bantalan padat yang ada di busa back systemnya. Tapi ketika sampai surken kemarin udah mulai kerasa karena busa padat yang nempel terus-terusan ke punggung gua, ada sedikit pegal lah di bagian tulang ekor doang nih. Di bagian tulang ekor bawah sini. Nah, di bagian sini berarti nih. Kalau di bagian atas aman, kalau di bagian tulang ekor sini memang karena yang tadi gua bilang busa padat yang terus-terusan nempel, agak sedikit pegal aja nih di bagian tulang ekornya. Tapi untuk menyesuaikan dengan lekukan punggung gua, ini salah satu back system yang jago lah. Karena sejauh perjalanan kemarin gua nggak ngerasa kosong di bagian punggung. Semuanya nempel dari bagian atas sampai ke bagian bawah sini. Itu yang gua rasain selama perjalanan kemarin di bagian busa yang ada di punggung sini. Sekarang gua akan bahas pengalaman gua pakai busa yang ada di shoulder strap ini. Ketika dipegang itu, ini benar-benar tebal nih. Untuk busa yang ada di bagian shoulder strapnya terasa lebih tebal memang. Dan untuk lapisan yang nempel di pundak gua tuh di sini terasa agak sedikit kasar. Ini mirip dengan Green Forest Falco Pro. Pemakaian lapisan itu kayak gini, agak sedikit kasar. Dan ketika kemarin gua pakai selama perjalanan dari bawah ke surken sini, di bagian pundak gua aman, di sini aman, tapi di bagian sini nih. Ini kayaknya keluhan-keluhan orang-orang kurus deh. Kalau kita buka baju kan ada tulang yang kelihatan di sini nih. Itu ketika lama-kelamaan ditekan oleh shoulder strap yang ada di sini, itu yang terasa sakit duluan di bagian badan gua nih. Mungkin untuk badan-badan yang lebih berisi dibandingkan gua, kasus tersebut mungkin nggak kejadian ya. Karena kasus tersebut gua pernah rasain di beberapa carrier lainnya sih. Itu kayaknya resiko orang-orang kurus kayak gua sebetulnya. Sakit di bagian tulang depan dada sini nih, kiri dan kanan. Di sini ada fitur untuk penyimpanan botol minum nih atau botol lipat lo. Di sini sebetulnya salah satu fitur yang unik ketika mungkin lo mau menyimpan barang-barang di depan sini bisa. Prioritasnya untuk botol minum lipat itu sangat-sangat direkomendasikan disimpan di bagian depan sini karena untuk ukuran 600 ml pun botol aqua gitu ini
masih bisa masuk. Pembahasan terakhir di bagian back systemnya yaitu di bagian hip beltnya. Jadi hip belt yang ada di sini sebetulnya salah satu hip belt favorit gua. Gua kasih lihat dulu favoritnya di mana. Favoritnya itu di bagian pengencangan bagian hip beltnya. Hanya satu tarikan kayak gini aja nih. Nah, hanya satu kali tarikan kayak gini aja, dan memang terus terang untuk lingkar pinggang hip beltnya pas banget di ukuran lingkar pinggang yang gua punya. Dan di bagian hip beltnya ini ada fitur-fitur yang unik yang memang agak jarang gua temukan di brand-brand lokal lainnya. Mungkin ada beberapa yang hampir sama, tapi ini lebih serius lagi nih, atau lebih maksimal lagi fitur-fitur yang ada di pocket hip beltnya. Yang pertama, gua coba buka dulu deh. Di bagian hip belt kiri sini, ini hip belt seperti biasa. Kemarin sesuai dengan kebiasaan gua nyimpen permen-permen, terus coki-coki, terus kayak apa, makanan coklat-coklat kayak gini. Untuk sampahnya pun gua simpen di sini dan berguna karena memang luas untuk tempatnya. Tapi di sini bukan hanya sekedar hip belt aja. Di sini nih ada buckle di kiri kanan sini. Ketika buckle-nya dibuka kayak gini, ini ternyata di bagian hip beltnya itu bisa dijadikan sebagai waist bag. Gua coba buka. Nah, ini dibuka lagi karena ini hanya dicantol kayak gini aja. Jadi pocket hip belt yang tadi lu lihat ini bisa dijadikan sebagai waist bag, tapi memang nggak include untuk talinya. Terus dipasang di mana, Bang? Dipasang di ikat pinggang celana lu untuk pocket hip belt yang ada di sini. Untuk sebelah kanannya ini lebih canggih lagi nih. Konsepnya kayak tadi, pocket hip belt yang ada di sini bisa dibuka, lu buka aja webbingnya, terus di sini tinggal dibuka kayak gini. Nah, ini lebih canggih lagi nih. Ini pocket hip belt segede gini bisa dijadikan sebagai depek, atau lebih tepatnya bisa dijadikan sebagai tas samit. Karena ketika tadi pagi-pagi gua ke atas pun, ketika gua lupa bawa tas samit dari rumah, ternyata fitur yang ada di carrier ini ngebantu gua bisa dijadikan sebagai tas samit. Tinggal dibuka kayak gini. Nah, ini tas samitnya lebih niat sih menurut gua. Karena seingat gua kemarin ketika gua nge-review carrier Falco Pro dari Green Forest, dia include untuk tas samitnya juga. Tapi kalau gua boleh bandingkan sih, ini kayaknya lebih gede dan lebih kelihatan kayak tas ransel aja. Nggak bakal ada yang nyangka ini adalah sebuah tas samit yang nempel di suatu carrier, karena memang ya kelihatan kayak depek kayak gini aja. Bagian solid shape-nya kayak pakai double mesh gitu dan breathable karena kebanyakan busa. Di sini ada handle. Terus di bagian depannya ini ada side pocketnya, di kanan dan kiri sini ada logo Bogabo, dan di sini tentunya ada ruangan utama. Dan tadi ketika gua bawa P3K, gua bawa kompor, gua bawa nesting, gua bawa kettle, terus bawa windshield juga. Ini bener-bener ngebantu banget karena untuk sebuah tas samit, ukuran yang ada di sini terasa ideal sih. Jadi nggak terlalu kecil, nggak kayak seadanya doang. Karena memang include di tasnya, ini sih terasa lebih niat menurut gua untuk tas samit yang include di sebuah tas carrier dengan harga 700 ribuan. Yang tadi gua bilang di awal, fitur-fitur yang ada di sini dibandingkan carrier-carrier yang tadi gua sebutin di awal video itu, ya ini terasa lebih komplit untuk fitur-fiturnya. Salah satunya ya lu bisa nilai sendirilah dari tas samit ini. Bener-bener niat banget. Sekarang gue akan ngomongin kelebihan dan kekurangan yang ada di carrier Bogabo Camali 50 liter ini. Agak susah ya untuk nyebut Camali di sini. Belum familiar namanya. Gue ngomongin kelebihannya dulu. Kelebihan yang pertama, ini salah satu carrier badak. Jadi kalau emang lu lagi nyari carrier dengan bahan yang kuat dalam jangka panjang, ini salah satu pilihan yang tepat. Hampir di keseluruhan bahan utama yang ada di carrier ini pakai bahan-bahan yang tebal, bahan-bahan yang biasanya awet dalam jangka panjang, bukan bahan-bahan yang mudah robek mungkin ketika bergesekan dengan ranting atau bebatuan yang tajam. Carrier ini bukan. Ini salah satu bahan yang kuat ketika nantinya lu mau pakai dalam jangka panjang. Kelebihan yang berikutnya, salah satu fitur yang ngebantu banget gua sepanjang perjalanan kemarin via Putri ke Gunung Gede menuju Surken ini, yaitu quick access yang ada di bawah sini. Karena kemarin gua sempat habis untuk persediaan air gua yang disimpan di tumbler, tapi di dalam itu ada cadangan air. Untuk mengambil cadangan air tersebut bisa digapai secara mudah dengan adanya quick access yang ada di sini. Dan ketika gua nyampe tempat camp pun, ketika nyampe Surken pun, dengan mudah juga gua mengeluarkan tenda melalui quick access yang ada di sini.
Jadi quick access yang ada di carrier ini sih ngebantu banget gua di sepanjang perjalanan kemarin dari bawah sampai Surya Kencana ini. Kelebihan yang berikutnya, ketika nantinya lu punya carrier ini, lu nggak perlu mengeluarkan biaya lagi untuk membeli tas Summit. Karena yang tadi udah gua jelasin, di bagian hip beltnya ini bisa dijadikan sebagai tas Summit. Itu salah satu fitur yang memang masih jarang dipunyai oleh carrier lokal. Untuk di Array, Atmos sih kalau nggak salah di bagian top lidnya bisa dijadikan sebagai waistbag juga. Tapi lu bisa menilai sendiri lah. Tas Summit yang dihadirkan oleh Bogabo di sini lebih niat, lebih proper. Bahkan kalau gue boleh bandingkan dengan tas Summit yang include di Green Forest Falco kemarin, ya gue lebih milih tas Summit yang ada di sini sih. Lebih gede, ya lebih kelihatan kayak depeknya lah, nggak kayak ditempel doang. Jadi tas Summit yang ada di sini bener-bener untung dan memang ideal untuk sebuah tas Summit. Ditambah lagi di bagian hip belt satunya lagi bisa dijadikan sebagai waistbag. Jadi pocket-pocket hip belt yang ada di sini nggak disia-siakan oleh Bogabo. Hip belt kanan bisa jadi tas Summit, hip belt kiri bisa dijadikan sebagai waistbag. Kelebihan yang berikutnya di bagian back systemnya yang tadi udah gua jelasin, back system yang ada di sini salah satu jenis back system yang adjustable karena bisa disesuaikan untuk tinggi dan rendahnya di bagian shoulder strapnya. Perlu gua bilang, nggak semua carrier itu punya back system adjustable kayak gini. Kebanyakan yang fix, nggak bisa lu rubah lagi untuk tinggi atau rendahnya posisi shoulder strapnya. Kelebihan berikutnya, salah satu fitur yang unik juga di bagian extra pocket ini, panjang nih. Bisa dijadikan untuk penyimpanan frame-frame tenda, khususnya frame tenda aluminium alloy. Sebetulnya extra pocket kayak gini sering gua lihat juga di beberapa carrier, tapi ketika kemarin gua lihat lagi fungsinya, karena gua kan sering nyimpen frame tenda itu di bagian luar. Ketika gua coba masukin frame aluminium alloy di extra pocket, ternyata masuk. Tapi sayangnya, untuk frame fiberglass yang mana lebih panjang, untuk patahan-patahannya belum masuk untuk saat ini. Ya mungkin ketika nantinya ada Camali 60 atau 65 liter akan masuk, karena otomatis akan lebih tinggi lagi itu untuk ukuran carriernya. Kelebihan berikutnya yang berhubungan dengan botol minum di bagian side pocket tadi, untuk pengambilan botol minumnya bisa dilakukan secara mudah karena ada dua lubang. Ditambah di bagian shoulder strapnya pun ada pocket untuk penyimpanan botol lipatnya. Itu dia untuk kelebihan-kelebihannya. Sekarang gue akan ngomongin kekurangan yang ada di carrier ini. Kekurangan yang pertama adalah, ya silakan lo pertimbangkan berat kosong yang ada di carrier ini dibandingkan dengan carrier-carrier di ukuran 50 liter yang lainnya. Kekurangan yang berikutnya tentunya warnanya mudah banget untuk kotor. Untuk lo yang jorok pakai sebuah carrier kayak gua, ya hasilnya bakal kayak gini. Di bagian front pocketnya kotor, sering gua bersender di tanah atau di akar. Di bagian bawahnya pun, di bagian bawahnya agak mending sedikit lah. Ya yang pasti ketika lu punya carrier ini, warnanya terang nih. Otomatis lu harus lebih apik ketika punya carrier ini. Semoga sih nanti Bogabo akan mengeluarkan warna-warna lainnya, bukan hanya warna ini aja. Karena sejauh yang gua tahu, kemarin sih ada pilihan warna ini aja ya. Semoga ada pilihan warna lain, mungkin warna-warna yang lebih gelap, dengan kombinasi warna seelegan ini. Kekurangan berikutnya, gue akan ngebahas di bagian back systemnya. Gue bahas satu-satu. Busa yang ada di bagian back systemnya itu salah satu busa yang padat. Jadi ketika lu berekspektasi akan mendapatkan bantalan empuk di busa bagian punggungnya, nih bagian sini, ini nggak seempuk busa-busa tebal yang mungkin lu temukan di carrier-carrier lainnya. Karena dari jenis busa yang dipakai, dari penampilan busanya pun beda. Busa yang di sini salah satu busa yang mempunyai bantalan yang padat. Jadi nggak terlalu terasa untuk empuknya. Tapi untuk mengikuti lekukan tubuhnya, ini salah satu back system yang jago lah. Akan mengikuti lekukan tubuh yang lu punya. Lanjut di bagian back systemnya, di bagian shoulder strapnya ini kemarin sempat sakit di bagian tulang gua. Perlu gua ulang lagi nih. Ya mungkin itu kejadian ketika dipakai di orang-orang kurus kayak gua. Mungkin ketika dipakai di orang yang lebih berisi dibandingkan gua, yang tulang dadanya ini nggak kelihatan nih, tulang di sebelah sini nih, itu nggak bakal kejadian kasus yang ada di gua. Kenapa gua bilang kayak gitu? Karena beberapa kali memang kerasa ketika gua pakai suatu carrier, bukan hanya carrier ini aja, di bagian tulang sini selalu sakit sih memang. Apalagi pakai base layer yang memang ada jahitan, itu nambah sakit lagi. Terus kekurangan berikutnya di bagian back systemnya, di bagian tulang ekor gua sedikit sakit ketika kemarin nyampe ke surken nih. Ada sedikit pegel-pegel lah di bagian sini otomatis nih berarti nih. Karena yang tadi gua bilang ini busanya kepisah nih di bagian busa yang ada di bawah sini, yang mana nempel dengan tulang ekor gua, karena mungkin ketekan terus dari bawah sampai atas. Akhirnya ketika sampai surken itu agak sedikit pegel. Nah ini perlu gua informasikan lagi nih, karena ini bagian pentingnya.
Kenapa tadi terasa pegel di bagian tulang ekor gua yang mana nempel dengan busa sini dan pegel di bagian shoulder strapnya ini? Karena gua bawa beban menggunakan carrier ini overload bisa dibilang. Biasanya carrier ukuran 50 liter kayak gini tuh idealnya disimpan beban di 12 kilo mungkin, 13 kilo mungkin, atau maksimalnya di 15 kilo. Itu berat ideal yang bisa ditampung oleh carrier 50 liter. Kemarin ketika gua naik dari bawah sampai ke surken ini, gua membawa beban 18 kilo. Jelas-jelas itu menurut yang gua percayai dan yang gua pelajari itu sih terbilangnya overload. Karena gua bukan porter yang artinya punya fisik yang berbeda, gue pendaki biasa aja. Jadi menurut gue itu overload untuk kemampuan gue. Jadi wajar ketika tadi di bagian shoulder strapnya terasa mungkin pegal dan di bagian tulang ekor gue pegal, ya mungkin beban yang gue tampung pun terbilangnya melebihi kapasitas yang dipunyai oleh carrier ini. Nah itu berarti ketika nantinya gue pakai carrier ini di beban yang ideal 13 atau mungkin maksimalnya 15 kilo, ya akan lebih nyaman lagi dibandingkan yang sekarang. Oke, itu aja menurut gua. Ada kelebihan, ada kekurangan, plus ada pengalaman yang gua ceritain juga sepanjang jalur Gunung Gede Via Putri menggunakan carrier Bogabo Camali 50 liter ini. Silahkan lu pertimbangkan aja. Menurut gua sih ini salah satu carrier di jajaran harga di bawah 700 ribuan yang bisa menjadi ancaman untuk carrier-carrier yang tadi gue sebutin di awal video. Kalau emang lu pengen carrier ini, udah gue cantumin untuk link pembeliannya di deskripsi video ini. Tinggal lu sikat aja. Kalau emang lu suka dengan video ini, silahkan di like sampai di share. Kalau emang lu suka dengan channel ini, silahkan di subscribe aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.